Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar bab 2, memahami dan mencipta cerita fantasi. Yuk, kita simak video yang berikut ini. Pernahkah kalian membaca atau menonton sebuah cerita fantasi? Ya, kalian pasti pernah menonton atau membaca cerita fantasi, bukan? Apakah pengertian dari cerita fantasi? Cerita fantasi adalah suatu karangan atau kisah yang menggambarkan peristiwa yang sifatnya hayalan atau imajinasi atau tidak benar-benar terjadi. Cerita fantasi merupakan karangan narasi. Berarti cerita yang di dalamnya ada rangkaian kejadian-kejadian atau peristiwa. Di dalam teks narasi harus ada unsur cerita di bawah ini. Ada tema, alur atau jalan cerita, ada tokoh dan penokohan, ada latar tempat, waktu dan suasana, dan kemudian ada amanat atau pesan dari sebuah cerita. Ciri umum dari cerita fantasi yaitu yang pertama, mengandung keajaiban, keanehan atau kemisteriusan. Yang kedua, ide cerita yang terbuka. Yang ketiga, menggunakan berbagai latar lintas ruang dan waktu. Dan yang keempat, tokoh unik atau memiliki kesaktian. Dan kemudian kelima, bersifat fiksi. Dan keenam, menggunakan bahasa yang variatif, ekspresif, dan menggunakan bahasa sehari-hari kita. Struktur teks cerita fantasi yaitu orientasi atau pembukaan, yaitu pengenalan tema, penokohan, dan alur cerita kepada pembaca. Kemudian konflik, yaitu permasalahan dari awal hingga menuju puncak masalah. Dan kemudian resolusi, yaitu penyelesaian dari permasalahan. Yang kemudian adalah koda, terdiri dari happy ending atau bahagia dan sad ending atau menyedihkan. Kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Pertama, penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Contoh, aku, mereka, dia, dikau, engkau, queen, angel, biru. Yang kedua adalah penggunaan kata yang mencerap panca indera dalam deskripsi latar, tempat, waktu, dan suasana. Latar tempat, contohnya hembusan angin yang tak biasa menggambarkan kota Zaitun di sore ini. Latar suasana, air mata pun jatuh di pipi Pangeran Sin. Sepucuk surat dari sang nenek menjadi saksi kepiluannya, tawa canda Pangeran Sirna. Terakhir ada latar waktu. Pagi hari seperti biasa, para agen mempersiapkan diri. Pagi hari merupakan latar waktu. Yang ketiga adalah menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Contoh, monster itu berkaki 4, langkah 1000-nya penuh dengan keberanian, semakin mendekat semakin melawan. Keempat, kata sambung penanda urutan waktu. Kata sambung urutan waktu itu, sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, dan sebagainya, menandakan datangnya tokoh lain atau perubahan latar, baik suasana, waktu, dan tempat. Kelima adalah penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Hal ini berfungsi untuk menggerakkan cerita atau memulai masalah. Contohnya, kata tiba-tiba pesawat tempur melepaskan tembakan pertamanya. Di tengah pesta datanglah preman-preman itu. Keenam adalah penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Dialog adalah percakapan. Langkah-langkah menyusun cerita fantasi. Ada beberapa langkah menyusun cerita fantasi, yaitu 1. Memilih topik atau menjadi dasar penceritaan, yaitu menentukan ide awal. Kedua adalah mengumpulkan materi. Ketiga adalah menentukan pola.
keempat adalah menyusun kerangka paragraf, kelima adalah mengembangkan kerangka paragraf. Berikut ini ada sebuah cerita fantasi tentunya yang berjudul Legenda Putri Bulan yang diciptakan oleh Yus R. Ismail. Jadi dalam cerita fantasi, hal yang pertama adalah mengenalkan para tokoh, kemudian jalan cerita, kemudian mengenalkan permasalahan sampai menuju puncak masalah, kemudian pada penyelesaian dari permasalahan atau konflik yang terjadi, kemudian mengarah pada akhir cerita, yaitu bagian penutup cerita atau koda. Biasanya koda terdiri dari dua, baik berakhir bahagia atau berakhir menyedihkan atau sad ending. Sampai di sini pembelajaran kita anak-anak. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami ya. Sampai di sini dulu anak-anak. Sekian dan terima kasih.